Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil sa'ah. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Terang Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam episode yang tidak kalah pentingnya. Hari ini kita akan membahas tentang seputar zakat. Dekat dengan zakat. Subhanallah. Sahabat-sahabat Terang Jakarta yang dirahmati Allah, salah satu ujian keimanan seseorang ya, ketika seseorang itu diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Seperti hadis dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat punya fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnahnya umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Bahkan ada satu kisah dari Rasul SAW. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabatnya. Tiba-tiba Abu Bakar terkejut karena Rasul SAW mengucapkan kata-kata yang keras. Ilaika anni, ilaika anni. Seolah-olah menyuruh pergi sesuatu. Ilaika anni, pergi kamu menjauh, pergi kamu menjauh. Subhanallah. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, mada bika ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Mada bikum ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Ja'anid dunia, datang kepadaku dunia. Barusan datang kepadaku dunia. Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, datang kepadamu dunia? Iya, datang kepadaku dunia. Dunia datang dengan mengiming-imingi aku dengan berbagai macam keindahannya. Subhanallah. Ya, dengan gemerlapnya, maka aku usir dia. Subhanallah. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan satu perkataan kepadaku ya Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya, apa perkataan dunia kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, qalatid dunia, laqad najauta minni ya Muhammad. Ya, engkau sudah selamat dan bebas dariku ya Muhammad. Wallahi ma naja ba'daka abadan. Tapi demi Allah, tidak akan pernah selamat siapapun setelahmu, selama-lamanya. Subhanallah. Jadi inilah kita, umat Rasulullah SAW. Semuanya tidak ada yang selamat daripada fitnah harta, fitnah dunia. Kenapa? Karena dunia sudah bersumpah. Makanya di antara fitnah umat Rasul SAW adalah dunia. Ya, bahkan urusan harta ini sedikit jadi fitnah, apalagi banyak. Makanya beberapa bulan kemarin itu ya ada yang namanya Indra Ken dan Doni Salmanan. Ya, hartanya menjadi fitnah bagi dirinya, menjadi musibah bagi dirinya. Ya, jadi hati-hati, harta itu tergantung di tangan siapa berada. Harta itu akan baik kalau berada di tangan orang-orang yang baik. Ya, harta itu akan soleh kalau berada di tangan orang-orang soleh. Tapi harta juga bisa rusak kalau berada di tangan orang-orang yang rusak. Makanya ada ungkapan nikmal malu solih li rajuli solih. Ya, sebaik-baik harta yang soleh berada di tangan laki-laki yang soleh. Subhanallah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Terang Jakarta yang mengikuti daripada rangkaian acara ini, Ramadan Race ini, semoga Allah karuniakan harta yang barokah. Sehingga harta menetap di tangan-tangan teman-teman yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
Maka karena harta ini adalah fitnah, ya di antara sekian banyak fitnah yang ada salah satu syariat. Bagaimana agar harta kita ini barokah, harta ini tidak membawa bencana, tidak membawa musibah, tidak menjadi fitnah. Maka ada salah satu syariat yang kita kenal, zakat. Subhanallah, zakat. Ya, apa itu zakat? Zakat itu secara bahasa tumbuh, ya, ataupun berkembang. Ya, zakat juga diartikan mensucikan. Ya, memang harta kita itu ada kotoran yang dikeluarkan untuk zakat, itulah kotoran harta kita. Makanya keluarga Nabi, keluarga dari Bani Hashim, ya, keluarga Nabi Ahlul Bait itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena zakat itu kotoran. Tidak mungkin keluarga Nabi yang suci menerima kotoran. Bisa difahami ya? Jadi tidak boleh zakat untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ya, itulah zakat secara bahasa. Tumbuh, bukan hanya tumbuh, berkembang, bahkan ini mensucikan. Secara istilah, zakat itu adalah qadrun wajibun fi malin mahsusin li ta'ifatin au jihatin mahsusah. Kadar wajib dalam harta tertentu untuk kelompok golongan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi untuk kelompok golongan, karena nanti ada masarifnya, ada yang berhak untuk menerimanya, disebut dengan mustahiknya. Kemudian tujuannya tertentu, ya, karena memang ini adalah perintah Allah, ya, untuk ibadah, untuk mensucikan harta. Subhanallah. Itu zakat secara istilah. Nah, siapa orang-orang yang berhak menerima zakat? Dalam hal ini disebut dengan mustahik. Ya, Allah sampaikan melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allifati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Al-ayah. Nah, ini teman-teman, kalau bingung, Ustadz, zakat saya kemana nih? Ustadz, infak saya kemana ini? Nah, sedekah saya kemana ini? Subhanallah, maka lihat. Yang pertama, fakir. Ya, kalau antum mau keluarkan zakat, satu, fakir. Keluarkan ke orang yang fakir. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Ya, kalau dibilang fakir itu untuk hari esok saja belum ada bayangan. Kalau miskin ada tapi kurang. Ya, itu kan. Makanya dikatakan fakir. Yang kedua, miskin. Ini dipisahkan. Yang ketiga, amil, pengurus zakat. Ya, bukan hamil tapi amil. Ya, kenapa? Karena mereka ini yang mengumpulkan, mengelola, mendoakan yang berzakat, bahkan mendistribusikan. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Yang keempat, mu'allaf, yang baru masuk Islam, mu'allaf, tapi maksimal 2 tahun. Jadi kalau kamu berapa tahun mu'allaf 20 tahun, nggak usah terima zakat ini mah. Ya, ada waktunya. Yang kelima, untuk memerdekakan budak, riqab. Ya, di zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Ya, sudah hampirlah tidak ada, bersih. Yang keenam, orang-orang yang berhutang atau gharim disebutnya. Nah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Hutangnya untuk perkara yang mubah. Ya, bisnis itu mubah. Ya, untuk perkara yang boleh, bukan haram. Kalau ada orang punya hutang, hutangnya karena dia ini untuk membeli narkoba, minuman keras, maka tidak boleh. Ini yang mubah, apalagi yang sifatnya ibadah. Nah, ini orang yang berhak menerima zakat termasuk yang berhutang. Kemudian apalagi syaratnya, dia hutang atau dia punya hutang tapi tidak punya aset untuk dijual untuk melunasi hutangnya. Ini kalau teman-teman punya teman, dia pebisnis, lalu dia bangkrut, dia punya hutang tapi punya aset, maka jual dulu asetnya. Ya, tidak termasuk ke dalam masarif atau mustahik. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah, ya, artinya orang yang perang di jalan Allah. Ya, ini perang fisik dulu, perang fisik. Tapi sekarang
Ya, semua yang berjalan di atas jalan Allah termasuk dakwah ya dalam kebaikan. Maka ini bagian daripada fi sabilillah. Nah, kembali lagi poin ke-6 yang berhutang. Ya, boleh untuk diberikan zakat dengan syarat hutangnya sudah jatuh tempo. Jadi kalau ada orang hutangnya belum jatuh tempo, masih 2 tahun ke depan jatuh temponya, maka dia tidak termasuk ke dalam mustahik. Diutamakan yang sudah jatuh tempo. Ya, itu poin ke-6. Nah, fisabilillah tadi sudah, sekarang poin ke-8. Sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Dalam perjalanan berangkat maupun pulang, tapi dia mengalami kesulitan, terputus komunikasi, tidak punya bekal untuk kembali, maka ini berhak menerima zakat. Ya, itu adalah orang-orang yang disebut mustahik. Nah, yang tidak boleh menerima zakat, siapa mereka? 1, non-muslim. Tidak boleh non-muslim menerima zakat. Ateis tidak boleh, murtad tidak boleh. Kemudian yang kedua, orang kaya yang mampu tidak boleh. Dia kaya dan dia mampu, tidak boleh. Yang ketiga, orang yang menjadi tanggungan nafkah. Ya, misalnya istri, anak. Nggak ada suami mengatakan kepada istrinya, Umi, tahun ini ayah zakat sama Umi. Ya, zakat sama anak-anak kita. Itu tidak boleh. Ya, karena ini bagian dari tanggungan suami. Yang keempat, keluarga Bani Hashim dari Bani Muttalib, Ahlul Bait, ya, keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tadi disampaikan. Nah, itu orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Nah, teman-teman dirahmati Allah, kapan kita ini wajib membayar zakat? Nah, 1, muslim. Jadi kalau teman-teman ini seorang muslim, seorang muslimah, maka wajib membayar zakat. Harus keluarkan zakat. Yang kedua, merdeka. Merdeka itu bukan budak. Ya, kita merdeka, tidak ada beban, tidak ada halangan, maka kita wajib membayar zakat. Tapi Ustadz, zakat itu kan ada nisabnya, ada haulnya. Nah, itu zakat mal namanya. Zakat mal memang ada nisab, ada haulnya. Nisabnya kapan? Nisabnya itu kalau dikatakan sudah mencapai 85 gram emas. Ya, kalau dirupiahkan sekarang ini kalau 1 gramnya 1 juta ya 85 jutaan lah. Itu nisabnya. Haulnya kapan? Haulnya itu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman punya emas batangan disimpan dan emas itu sudah berumur 1 tahun, maka 85 gram itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yaitu emas batangan. Kalau emas yang dipakai gimana Ustadz? Itu ulama jumhur mengatakan tidak ada zakatnya. Walaupun ada sebagian berpendapat tetap ada zakatnya. Kalau sudah mencapai 1 kilo ya dalam badan kita. Tapi nggak ada yang pakai kalung anting sekilo tuh nggak ada. Nanti jalannya miring-miring ya. Nah, itu zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah, nah ini nanti sebelum Idul Fitri biasanya. Yang paling afdol itu H-2. H-2 sebelum sholat Idul Fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib. Ukurannya adalah kalau kita ini punya kemampuan, setelah cukup kebutuhan kita dan ada kelebihan, ya, ataupun dikatakan kebutuhan kita terpenuhi semuanya, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi syarat wajib zakat tadi muslim, merdeka. Nah, kalau zakat mal ada tambahannya, lihat haulnya, lihat nisabnya. Kalau zakat fitrah, rasa-rasanya semua harus mengeluarkan. Nah, kemudian teman-teman dirahmati Allah, sekarang syarat harta wajib zakat. Jadi harta yang wajib keluar zakatnya itu 1, halal. Nggak boleh harta haram untuk zakat. Ya, jadi mentang-mentang zakat itu mensucikan, Ustadz, saya korupsi nih Ustadz, saya zakatkan supaya bersih. Tidak. Allah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik sumbernya. Makanya untuk zakat, sedekah juga harus baik sumbernya. Yang kedua, milik sempurna. Ya, hartanya milik sempurna, tidak dalam keadaan digadaikan atau dipiutangkan, yang mana macet. Jadi piutangnya macet atau itu harta digadaikan, itu tidak wajib zakat namanya.
Yang ketiga, nama itu dia tidak digunakan dalam keadaan konsumtif. Ya, jadi nggak dipakai. Misalnya tadi emas yang dipakai itu tidak terkena zakat. Yang disimpan itu terkena zakatnya. Kemudian yang keempat, mencapai nisab, sudah disampaikan. Yang kelima, haul. Nah, jadi inilah syarat harta wajib zakat. Ya, mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa memenuhi salah satu dari rukun Islam ini, yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Karena zakat itu akan menumbuhkan dan mengembangkan, bahkan membersihkan dari harta yang kita miliki. Syukran lakum ala husni istimaikum. Saya Taufik Al-Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.